Welcome to my channel. Nah, jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel ini. Nah, untuk video kali ini saya akan merangkum terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh LTMPT beberapa jam yang lalu. Masih banyak yang bingung terkait dengan hasil konferensi pers yang dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan oleh LTMPT. Nah, di sini saya akan mencoba untuk merangkum dan akan menjelaskan secara detail ke adik-adik semua biar bisa lebih memahami hasil konferensi pers yang dilakukan oleh LTMPT itu sendiri. Baik, di sini kalau misalnya saya melihat ada beberapa poin penting yang betul-betul harus dicermati oleh adik-adik semua karena tentunya ini merupakan sebuah peraturan baru yang harus diikuti dan tentunya peraturan ini muncul karena masalah utamanya adalah masalah kesehatan dan keselamatan selama pelaksanaan ujian SBMPTN. Nah, maka dari itu saya akan mencoba untuk merangkum biar mudah untuk dipahami dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penjelasan atau rangkuman yang saya buat ini, kalian bisa komen di bawah ya di kolom komentar. Nah, nanti saya akan jawab secara detail biar kalian bisa lebih paham. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa LTMPT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, dan juga Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, ini memutuskan untuk membagi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2020 menjadi 2 gelombang. Nah, ini kalian harus pahami. Nah, untuk gelombang pertama, nah di sini kalau misalnya kita lihat itu gelombang pertama itu akan berlangsung di tanggal 5 sampai 14 Juli 2020. Nah, untuk gelombang kedua itu dimulainya tanggal 20 sampai tanggal 29 Juli 2020. Nah, ini kalian harus betul-betul catat, ingat, dan jangan sampai nanti kalian salah. Takutnya kalian nanti berada di gelombang 1, sementara kalian fokusnya di gelombang kedua atau sebaliknya. Nah, ini akan bisa menggagalkan kalian di SBMPTN tahun ini. Jadi usahakan pastikan kalian berada di gelombang yang mana. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat gelombang pertama itu diperuntukkan bagi peserta yang sudah berada atau tinggal di lokasi yang sama dengan lokasi tes UTBK 2020. Dan tempat tes daerah sudah siap dengan protokol kesehatan COVID-19. Nah, sementara untuk gelombang kedua, ini diperuntukkan bagi peserta yang sudah terlanjur memilih lokasi pusat UTBK di luar domisilinya. Jadi artinya dia diberikan waktu begitu agak lebih lama karena memang daerah domisilinya dia dengan daerah tempat ujiannya nanti itu agak jauh begitu ya. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama untuk menuju ke lokasi ujian atau tesnya ya. Jadi tentunya ini merupakan salah satu pertimbangan juga yang difikirkan pasti oleh pihak penyelenggara karena jangan sampai nanti banyak peserta yang terlambat ataupun bahkan tidak datang gara-gara atau diakibatkan karena lokasi yang berjauhan begitu ya, mulai dari domisili ke tempat ujiannya. Nah, sementara untuk pelaksanaan tes UTBK sendiri itu diubah dari 4 sesi hanya menjadi 2 sesi. Jadi ini perhatikan baik-baik. Jadi ada perubahan, banyak sekali perubahan yang terjadi dan tentunya ini membuat para calon peserta kebingungan. Belum lagi mereka bingung terkait dengan soal-soal yang akan mereka hadapi. Nah, sekarang dihadapkan lagi dengan informasi-informasi pelaksanaan terbaru yang tentunya sangat berbeda. Yang tentunya sangat berbeda dengan informasi yang mereka dapatkan di hari-hari sebelumnya. Jadi ini kalian harus fokus dan tentunya kalian jangan sampai salah sesi ya. Usahakan betul-betul perhatikan kalian berada di sesi yang mana. Oke, nah di sini kalau misalnya kita lihat dari 4 sesi yang awal sekarang dikerucutkan menjadi 2 sesi. Nah, untuk sesi pertama itu dimulai pukul 9 sampai dengan 11.15 waktu setempat. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau misalnya kalian berada di Indonesia bagian Barat, berarti pukul 9 WIB ya.
Kalau misalnya kalian berada di Indonesia Tengah, berarti pukul 9 WITA. Gitu ya. Kalau misalnya kalian bagian timur Indonesia, berarti kalian mengikuti sesi pertama itu pukul 9 WIT. Jadi perhatikan, jangan sampai nanti kalian mengira bahwa waktu ini merupakan waktu Indonesia Barat sesuai dengan tempat rapat yang dilaksanakan oleh LTMPT dan juga Kemendikbud. Jadi jangan sampai berpikir seperti itu. Nah, terus untuk sesi yang kedua, di sini dimulainya pukul 2 siang atau pukul 14.00 sampai dengan pukul 16:15 atau pukul 4 sore lewat 15 menit ya. Nah, itu pun waktu setempat, jadi sesuaikan daerah kalian. Kalian berada di waktu daerah mana di Indonesia, apakah di bagian barat, tengah, ataupun timur. Jadi seperti itu ya. Nah, ini salah satu pertimbangan kenapa dikerucutkan menjadi 2 sesi, karena ada kurang lebih 2 jam 45 menit itu digunakan untuk pelaksanaan protokol kesehatan saat pergantian sesi. Jadi sepertinya ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena pastinya calon peserta sebelum memasuki ruangan harus diperiksa suhu badannya dulu. Terus juga terkait dengan perlengkapan dan lain sebagainya. Nah, ini sepertinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari itu untuk artinya tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan baik untuk peserta maupun cek suhu tubuhnya, maka dari itu ada 2 sesi yang harus dikorbankan. Jadi hanya 2 sesi yang tersisa yang digunakan untuk pelaksanaan ujian. 2 sesi yang lainnya itu digunakan untuk menerapkan protokol COVID-19 seperti itu. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Nah, di sini informasinya juga itu, ingat pengumuman SBMPTN akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020. Nah, jadi pengumumannya itu akan disampaikan ke adik-adik semua itu pada tanggal 20 Agustus ya. Jadi silahkan dicek apakah kalian lulus atau tidak di SBMPTN tahun ini. Silahkan dicek di tanggal 20 Agustus tahun 2020. Nah, selanjutnya, ini peserta yang berdomisili di luar provinsi, kabupaten, kota, dan tidak dapat hadir di lokasi pusat UTBK PTN, tempat tes karena alasan keselamatan dan kesehatan, serta pusat UTBK yang belum dapat menyelenggarakan tes karena satu dan lain hal, ini dapat mengikuti tes UTBK di lokasi mitra UTBK tambahan di daerah setempat. Jadi, pusat UTBK PTN bekerja sama dengan SMA, SMK, MA, mitra yang memenuhi persyaratan. Nah, terkait dengan hal ini tentunya akan diberikan informasi lebih lanjut oleh pihak LTMPT-nya. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu mengakses website LTMPT karena tentunya akan selalu ada informasi terbaru dari sana. Nah, tentunya juga saya hanya merangkum beberapa informasi yang dikeluarkan oleh LTMPT khususnya untuk siaran pers yang dilakukan beberapa jam yang lalu. Nah, tentunya ini merupakan hal baru buat adik-adik, jadi jangan sampai ketinggalan informasi terkait dengan adanya beberapa perubahan yang terjadi. Oke, nah ini penting nih. Kegiatan penjadwalan ulang dan relokasi tempat tes akan dilaksanakan oleh LTMPT dan Pusat UTBK PTN dan akan diinformasikan kepada seluruh peserta UTBK SBMPTN melalui saluran informasi resmi. Jadi jangan sampai kalian mendapatkan informasi-informasi yang sumbernya tidak valid. Jadi usahakan, seperti yang tadi disampaikan, bahwa LTMPT akan memberikan informasi dari saluran resmi yang dia miliki. Itu artinya melalui website, melalui Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dan tentunya Instagram atau media sosial yang dimiliki LTMPT ini betul-betul harus kalian cermati dulu apakah ini merupakan akun resminya atau bukan. Karena sekarang kita tidak tahu ya, perkembangan teknologi itu sudah sangat luar biasa. Banyak sekali akun fake yang bisa saja membuat kita mendapatkan informasi yang tidak akurat. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengakses informasi terbaik atau betul-betul terjamin keasliannya, kalian bisa langsung kunjungi website dari LTMPT itu sendiri. Nah, kalau untuk websitenya nanti saya akan lampirkan di description box, jadi silahkan dilihat di sana. Nanti kalian kalau misalnya ingin mengupdate informasi terkait dengan jadwal, lokasi, dan lain sebagainya,
kalian bisa klik website itu. Oke ya. Oke, baik adik-adik, itulah tadi sedikit rangkuman yang bisa saya sampaikan ke kalian semua terkait dengan hasil rapat LTMPT, Kemendikbud, dan juga tentunya dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI. Nah, semoga informasi ini bisa membuat kalian lebih jelas dalam memahami perubahan-perubahan yang terjadi, karena sekarang ini banyak sekali informasi hoax yang beredar di luar sana. Jadi usahakan kalian jangan termakan oleh informasi yang seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengupdate informasi terkait dengan perkembangan SBMPTN, khususnya untuk pelaksanaan ujiannya nanti, silahkan diakses di website resmi LTMPT ataupun di media sosialnya ya, media sosial resminya begitu. Jadi jangan sampai kalian termakan hoax. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya rasa cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Well, that's practice making me